Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Desak dalam Kominfo Newsroom. Informasi pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke SDN Tigang Lindung, Jawa Tengah guna memantau pelaksanaan vaksinasi bagi anak. Selain itu, Presiden juga melakukan dialog dengan murid-murid mengenai protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak di SDN Tigang Lindung, Jawa Tengah. Terlihat para siswa-siswi sangat antusias melakukan vaksinasi. Guru juga menyebutkan bahwa vaksinasi ini merupakan kesadaran dari siswa sendiri tanpa adanya paksaan. Presiden juga melakukan dialog edukasi dengan murid-murid mengenai protokol kesehatan. Takut? Enggak apa-apa. Tarik nafas. Lihat dari sini aja. Udah selesai. Sakit ya? Sakit nggak? Enggak sakit. Enggak sakit. Enggak. 3M ya. Coba siapa yang tahu 3M itu? Hah? Siapa? Ya, 3M apa? Nah, apa? Cuci tangan 1, 2. Mau pakai masker juga? Jarak. Benar, saya Didampingi oleh Menteri PUPR dan Sekretaris Kabinet serta Gubernur Jawa Tengah, Presiden juga melihat kondisi kelayakan gedung sekolah. Di kesempatan lain pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa tidak ada pemberian dispensasi bagi siapapun yang wajib mengikuti karantina. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron yang kini telah terdeteksi di Indonesia. Dengan keluarnya surat edaran dari Mendagri bahwa saat ini daerah DKI Jakarta masuk pada PPKM level 2 mulai tanggal 4 hingga 17 Januari 2022. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa pemerintah dalam hal ini Satgas Covid hingga saat ini terus melakukan berbagai usaha dalam menghadapi pandemi. Seperti percepatan vaksinasi, pemberian vaksinasi booster, dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Wapres juga menegaskan bahwa tidak ada pemberian dispensasi bagi siapapun yang wajib mengikuti karantina. Untuk yang dari luar negeri, kita sudah melakukan upaya-upaya untuk pemeriksaan yang ketat dan melakukan karantina tanpa kecuali. Ya, tidak boleh ada lagi dispensasi. Pokoknya yang terindikasi masuk itu karantina untuk mencegah ya pengembangan, dan karena sudah mulai ada transmisi lokal, maka kita daerah-daerah sudah harus mengantisipasi ya untuk terjadinya penularan itu. Karena ini diindikasikan ada Surabaya, di mana juga sudah ada transmisi lokalnya. Jadi ini kita sudah melakukan berbagai antisipasi. Kementerian Kominfo terus mengupayakan peningkatan industri satelit Indonesia untuk memenuhi kapasitas satelit nasional. Dengan langkah merger dua operator antara Indosat dan Tri, Menkominfo berharap terciptanya industri telekomunikasi yang lebih efisien dan produktif. Seiring dengan upaya peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, Kementerian Kominfo terus mengupayakan peningkatan industri satelit Indonesia untuk memenuhi kapasitas satelit nasional guna keperluan konektivitas middle mile maupun retail customer. Hal ini sejalan melalui proses konsolidasi industri telekomunikasi merger dan akuisisi antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison Tri Indonesia. Menkominfo Johnny G. Plate menilai penggabungan kedua perusahaan tersebut menjadi hasil konkret pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Dan diharapkan industri telekomunikasi nasional menjadi lebih semarak dalam menghasilkan iklim industri telekomunikasi yang lebih produktif.
serta lebih efisien di Indonesia dalam memberikan dukungan atas transformasi digital nasional. Seluruh upaya ini tentunya diawasi dengan berbagai instrumen regulasi dan kebijakan agar persaingan usaha dapat berlangsung sehat, makin efisien, berdaya saing, dan terus bertumbuh, memenuhi kebutuhan nasional, mewujudkan Indonesia terkoneksi, semakin digital, makin maju. Informasi terakhir pemirsa, agar mampu bersaing di pasar global, saat ini pemerintah menjalankan sejumlah program untuk mendukung perkembangan UMKM. UMKM kini telah berkontribusi sebesar 61,07% terhadap produk domestik bruto. UMKM saat ini memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap produk domestik bruto. Hal ini memperlihatkan bahwa UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Namun semakin banyaknya UMKM yang ada saat ini, diikuti pula dengan banyaknya tantangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM. Program pemulihan ekonomi nasional yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia seperti kredit usaha rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, digitalisasi pemasaran UMKM, dan penguatan wirausaha alumni program Kartu Prakerja melalui pembiayaan KUR. Melalui berbagai stimulus yang ada, pemerintah selalu mendukung agar UMKM Indonesia dapat berkembang dan bersaing di pasar global. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azarini pamit, sampai jumpa.